mengikuti syariat, dan saya juga kebetulan di rumah sering ngimamin, ngapunten. Ya Allah. Ngapunten Bapak-bapak nggih, Bapak Ibu-ibu. Kula terharu karena selama 60 tahun saya selalu ngikutin syariat. Kemudian saya ngikuti YouTube-nya panjenengan Gus, kurang lebih 2 tahun. Itu selalu dari pagi sampai pagi saya selalu ngikuti. Allah Akbar. Selamat bergabung di kanal Ngaji Rasa 99. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Jika tidak suka skip saja, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ini mau tanya, itu kan kita itu sholat, ibarat sholat Gus ya, kan sudah niat karena Allah. Waktu niat itu kan sudah karena Allah, ya. Tapi kayak sholat duha, sholat tahajud, itu kan ada kayaknya tujuan. Sholat fadilahnya, sholat duha itu apa, tahajud itu apa. Ya kita memang tujuannya ke Allah Gus. Kadang-kadang kita itu kasih fadilahnya membaca ini, fadilahnya membaca ini. Apa itu dikuasai oleh nafsu atau dikuasai oleh akal, Gus? Supaya kita itu di jalan yang benar gitu, Gus. Tidak dikuasai nafsu. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kita jawab dari kacamata syariat, karena bahasa dohir kita karena Allah, tapi akhirnya bahasa batin kita karena akal. Kita karena dorongan akal itu sehingga kita secara dohir melakukan perbuatan yang bagus. Dan inilah proses kita awalnya, Pak Bu. Terus bagaimana kacamata hakikat yang dikatakan lillahi ta'ala, karena Allah? Pertama, kita tidak boleh ngaku kalau kita yang sholat. Lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena kita. Kita itu namung objek, Pak. Ibaratnya sapu. Ora iso obah, ora iso bersihni masjid. Ono seseorang yang menggerakkan sapu. Itu maksudnya lillahi ta'ala sebetulnya itu. Pertanyaannya, pada saat itu hati kita masuk kerana itu enggak? Kalau kita belum masuk kerana itu, mesti kita masih ngurai-ngurai pahala, ngurai-ngurai faedahnya sholat tahajud, faedahnya sholat duha. Ujung-ujungnya babakan perkara rezeki, kebutuhan jasmani. Mestinya gini, Bu. Ketika kita itu mengucapkan lillahi ta'ala, hati ini harus lepas dari pengakuan. Orang yang bisa melepaskan keakuan diri adalah orang yang sudah tahu diri. Orang yang sudah tahu diri otomatis tahu Gusti atau tahu pangerane. Urip iku baru niki melampah pun. Pertanyaannya dari ibu tadi, apakah ini masih tergolong nafsu? Bila mana waktu sholat hati ini masih condong terhadap mengurai-ngurai, condong terhadap pahala, condong terhadap faedahnya gini. Apakah itu secara hakikat dorongan nafsu? Saya jawab iya. Secara hakikat lho nggih. Ini secara syariat mboten. Secara hakikat iya, karena kita tidak sadar, belum kenal
nafsu iku yang mana nafsu itu. Padahal Allah mengatakan begini, innahu lakum aduwwum mubin, iku mungsuhmu sing nyoto jelas, tapi kita tidak pernah ketemu. Inilah yang kata Rasul disebut jihadul akbar. Umatku akan mengalami satu peperangan yang maha besar. Dikatakan besar, kita tidak pernah ketemu nafsu sebagai musuh kita. Ya kalah terus Pak kita. Ono wong perang loro, si A roh si B gak roh si A, sing kalah sing pundi? Ya sing gak roh musuhe mang. Kita nggak pernah tahu nafsu, sementara nafsu tahu kita. Yuk kalah terus Pak kita. Akhirnya jangan heran kalau dalam hati ini masih ada iman selain Allah. Makanya itu dikatakan nafsu, dorongan nafsu, karena tidak ada satupun dalam hati kita koneksi menyang sejatine Allah. Kita mengucapkan lillahi ta'ala itu lesan, tapi hati kita masih karena hadiah pahala, hadiah surga, bukan karena Allah. Tapi itu akan karena Allah manakala hati jenengan iku sudah tidak memandang dan melihat hadiahnya tadi, faedahnya tidak dan lain sebagainya, tapi hati sampai hanya bersaksi pada Allahnya, urip yang menggerakkan dalam diri jenengan. Itu jelas ini bukan nafsu, tapi inilah sebetulnya karena Allah. Sekali lagi Ibu barangkali masih ada kelompok ibu. Wonten monggo nanika wonten sing ngajung. Monggo amit. Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya nyambung yang tadi. Kalau misalnya kayak seperti tadi bacaan kita, maksudnya ada fadilahnya. Kita sebagai manusia biasa kan pasti ada hajat. Apakah hajat itu juga termasuk nafsu? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehendak apapun, hajat apapun tidak tergolong dorongan nafsu manakala hati jenengan sadar itu datangnya dari Allah dalam diri jenengan. Berarti jenengan sudah tidak memandang wujudnya nafsu wujudnya malaikat itu wujud, tidak memandang itu. Jenengan hanya memandang wujud sing sak temene wujud itu hanyalah Allah. Pak Bu, kita makhluk semuanya itu asalnya kan gak wujud. Wujudnya sebab diwujudkan yang wujud. Berarti kita pantas gak mehai wujud? Betul pantas toh? Aslinya kita tidak wujud. Wujudnya kita itu sebab diwujudkan yang wujud, yaitu Tuhan Allah. Jikalau panjenengan ingin sebetulnya siapa yang wujud, sebetulnya kembalilah asal kita. Berarti asal kita tidak. Loh, ketika jenengan sudah tidak mengakui diri kita yang melakukan yang banyak macam-macam, maka disitulah Pak yang disebut ketemu Allah itu. Tahu siapa sebetulnya yang wujud. Berarti Allah gak korupsi loh ya. Boten. Jadi hajat itu berarti bukan hajat jenengan, karena jenengan sudah tidak mengakui itu hajat jenengan. Pun hajat niki babakan sifat wajib Allah ma'ani di dalam irodah.
Irodah niku kehendak, kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kal. 7 sifat ma'ani ini milik Allah, bukan milik kita. Irodah adalah kehendak, kehendak berarti hajat. Kalau melihat dari sifat wajib Allah ini, kita tidak boleh mengakui hajat kita. Tapi mengapa terjadi pengakuan? Alasannya itulah karena nafsu mendorong hati kita untuk mengaku-ngaku. Sebab siapapun kalau sudah ngaku-ngaku mesti lalai pada Allah. Wis, visi dan misinya nafsu berhasil. Visinya apa? Mendorong apapun yang milik Allah supaya kita miliki. Visi. Misinya apa? Supaya kita lalai pada Allah. Otomatis ketika kita menghai seluruh apa baju Allah, hak Allah kita rampas, maka disitulah kita akan lalai. Surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Nafsu itu selalu mendorong hati kita untuk bercinta kasih, menghai terhadap apa yang sebetulnya milik Allah. Setelah manusia itu terjerumus di situ, pasti alal akhirah akan lalai meninggalkan Allah atau alam akhirat, meninggalkan alam yang kekal. Faqala aidan alhaakumut takasur, siapapun hatinya bermegah-megah dengan pengakuan, maka dia akan lalai pada Allah sampai kapan? Hatta zurtumul maka sampai dikubur. Udah, nek wis dikubur wis gak kepingin duit, gak kepingin mangan, gak kepingin apa, bojo yang mboten kepingin. Dituki, dirangkul-rangkul ya menengahi. Lah ngoten nggih? Ya sudah. Kita umur kita tinggal berapa? Gak tahu. Kapan kita diambil Allah, dipaksa dalam bentuk kematian idza ja'a ajaluhum. Oleh karena kita tidak tahu, Bapak Ibu, bahasa saya, ayo sama-sama diri kita masing-masing untuk kembali lekas pada Allah sebelum kematian datang. Pun geser ke Bapak. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Gus, nama saya Ismail, asli Cirebon, tinggal di Sidoarjo, tempatnya di PP, daerah PP. Ini terkait masalah yang saya tanyakan, Gus. Selama 60 tahun saya selalu mengikuti syariat. Ngapunten Gus, kula badhe sanjang ruwun. Kula selama 60 tahun yang saat sekarang sudah kurang lebih 2 bulan itu selalu mengikuti syariat. Dan saya juga kebetulan di rumah sering imamin, ngapunten. Ngapunten Bapak-bapak nggih, Bapak Ibu-ibu. Kula terharu karena selama 60 tahun saya selalu ngikutin syariat. Kemudian saya ngikuti YouTube-nya panjenengan Gus.
kurang lebih 2 tahun. Itu selalu dari pagi sampai pagi saya selalu ngikuti. Allah Akbar, astagfirullah. Cuma ini aja Gus. Jadi saya cuma memberikan, menyampaikan apa yang dijalanin saya. Mungkin di luar topik Gus, maaf ya. Saya selalu ngikutin Syiarul Asrar. Saya gunakan setiap sholat. Setelah itu saya selalu menggunakan Syiarul Asrar. Saya panggil Allah, saya panggil Rasulullah, saya panggil orang tuh yang sudah meninggal, juga saudara-saudaraku yang meninggal. Saya fatihai semua Gus. Setelah itu saya melakukan Syiarul Asrar. Saya selalu nangis Gus. Masya Allah. Cuma yang pertanyaan saya, apa yang terjadi pada diri saya Gus? Selama 2 tahun ini saya selalu seakan-akan di hadam kita sudah ada Allah. Ya Allah. Cuma itu saja masa. Gak bisa ngomong panjang Gus, maaf Bapak ya, karena keharuan saya mau pengen ketemu Gus langsung selama 2 tahun. Sebetulnya saya kepingin ke Mojokerto, namun terhalang dengan kondisi saya sudah 60 tahun Gus. Jadi saya kebetulan di Sidoarjo di Gedangan di PP, saya bersepeda di sini. Kebetulan di sini ada saudara. Saya tinggal di sini, nanti pulangnya nggak pulang sana. Cuma itu saja gue. Saya minta apa istilahnya, apa setiap saya melakukan Syiarul Asrar selalu nangis. Ini nggak bisa terbenggung di hati saya. Cuma itu saja. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yakin setiap manusia itu prosesnya nggak sama. Bahkan saya juga selalu husnudon terhadap hati manusia yang sementara ini masih menolak terhadap ajaran Allah di jalur tauhid. Aku yakin saya berhusnudon tetap sebelum kematian datang itu akan bisa menerima. Husnudon yang tertanam di dalam hati ini selalu kami jaga dengan harapan supaya kita tidak mempunyai suudon terhadap orang lain atau gampang menyalahkan orang lain. Memang Pak Bu, masalah umur, aku yakin kita semuanya pasti akan tinggalkan dunia. Dan umur kita juga enggak sama. Kapan kita dipanggil Allah dalam kematian. Tapi ingatlah dalam satu ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah katakan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Akan bahagialah mereka sebelum kematian datang, dia betul-betul dalam hati kondisi bisa ketemu Allah. Itu berbicara masalah sholat yang khusyuk itu tadi. Tapi dalam satu ayat lain Allah juga katakan qad khasirul ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Niki kebalikannya. Sungguh celakalah, sengsaralah bagi orang-orang yang mendustai alias hatinya tidak mau bertemu Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah pada hari ini, pada umur berapa ini, sekalipun kita 1 bulan lagi meninggal, bersyukurlah kita kalau kita sudah disadarkan Allah untuk kembali kepada Allah, sekalipun itu tinggal 1
1 bulan. Nggih, kula piyambak nggih ngoten Pak. Sebetulnya jujur mawon kula berat. Secara manusiawi saya berat. Saya menyampaikan tentang ajaran ini karena resikonya itu terlalu berat. Tapi saya tidak memandang itu. Saya memandang kondisi umat manusia itu roto alias mayoritas. Banyak di antara kita yang mengaku-ngaku kita itu ahli sholat, tapi hati kita masih jauh dari Allah. Melihat kondisi inilah, maka asbabun nuzul keadaan inilah akhirnya muncullah satu ayat, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dinil haq ai dinut tauhid. Ini harus disampaikan. Tujuannya liyudhirahu 'ala dini kullih, untuk membebaskan hati jenengan dari belenggunya hawa nafsu, untuk meluruskan ajaran kita yang bersyariat tanpa hakikat, biar bersyariat dengan biar syariate gandolan dengan hakikat. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walaupun resikonya kami dihujat, dibenci, disesatkan, mboten napa-napa. Tetap ini kami sampaikan, toh kita semuanya, aku yang jenengan hujat, jenengan yang menghujat, toh pada akhirnya semuanya akan mati. Lah ngoten ya. Tinggal nunggu waktu mawon. Terus opo untunge kita menghujat, terus opo susahe saya dihujat. Mboten enten. Yang jelas mohon maaf, siapapun kita akan kembali kepada Allah mekaten nggih. Monggo ada lagi.